sebutan-sebutan nama palsu itu kan bukan Peggy yang menyematkan. Bukan Peggy yang menyematkan. Tidak ada dia mengatakan bahwa adalah Robi Irawan atau Peron, kan bukan dia yang sematkan itu. Dan ini yang lagi kami gali, informasi dari siapa yang menyematkan nama Peron kepada Peggy Setiawan atau nama-nama yang lain kepada Peggy Setiawan, kan kira-kira seperti itu kawan-kawan. Artinya bukan dari Peggy sendiri. Iya, bukan dari dia dong. Peggy sendiri tidak diakui sebagai Iya. anak dari ayahnya. Nah itu kenapa bang? Kalau Maksudnya? merasa kan Peggy di Bandung itu sama Iya. ayahnya itu tidak diakui sebagai anak, tapi keponakan bang. Itu persoalan intern, persoalan internal. Kita nggak bisa buka sekarang. Ya. Nanti itu di persidangan tadi saya sudah sebut. Hanya yang pasti bahwa kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan sangat siap untuk menguji kebenaran ini di persidangan, bukan dalam menguji kebenaran apakah dia melakukan perbuatan atau tidak, tapi kami menegaskan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada si Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan pelakunya. Kira-kira seperti itu. Kemudian perlu kami tegaskan kepada rekan-rekan bahwa ini bicara hukum pidana, pembunuhan, keduanya ancamannya tidak main-main. Di dalam asas hukum pidana ada namanya asas bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi terkait yang disampaikan tadi mengenai apakah orang tuanya mengaku dia sebagai pengacaranya atau apakah dia berganti nama, itu harus diuji. Sekali lagi kami tegaskan bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Demikian. Ya, Kondisi Peggy sendiri. kondisi Peggy ya sampai saat ini dia masih merasa tertekan. Terakhir informasi yang saya terima, Peggy sangat tertekan. Bahkan yang saya dengar dia juga tiap malam nangis terus karena ada isu-isu bahwa dia mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi ini masih isu. Itu yang saya dengar langsung dari keluarga Peggy, ya seperti itu. Nah, saya pikir kalau sampai ke Nusa Kambangan, waduh, ini kasihan orang yang kita merasa, ya kami sebagai kuasa hukumnya merasa bahwa dia tidak bersalah, hanya anak seorang kuli bangunan dibuat seperti ini, kan sangat ironis. Makanya kami sangat memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon dukungan doanya juga agar pelaku yang sesungguhnya bisa ditangkap, jangan orang lain yang dikorbankan. Bang, tadi kan abang bilang katanya dengan tidak diakuinya Peggy oleh ayahnya kan itu ada intern, paling tidak kisi-kisinya lah bang, karena kan nanti akan ada simpang siur lagi nih bang berita. Kalau sekali lagi minta maaf kepada rekan-rekan wartawan, kami tidak bisa ungkapkan di sini. Itu yang tadi rekan saya bilang bahwa kami akan punya kejutan-kejutan di pengadilan nanti pada saat kita pra-peradilan nanti. Dukungan dari masyarakat Cirebon bang, melihatnya gimana bang tanggapannya bang? Ada demo nih sama Peggy. Iya, banyak masyarakat yang sangat mendukung untuk Peggy ini dibebaskan karena mereka tahu, banyak yang tahu pada saat kejadian itu dengan saksi-saksi itu, banyak yang tahu bahwa Peggy itu sedang berada di Bandung. Bahkan mama kandungnya juga via telepon dengan saya ada di Bali, malam-malam mamanya telepon nangis-nangis. Pak, tolong anak saya Pak, anak saya tidak bersalah Pak. Pada waktu kejadian anak saya itu ada di Bandung. Jadi ya seperti itu. Kapan bukti-bukti itu akan dikeluarkan, kapan bang? Saat pengujian pengadilan. Kira-kira Yang pasti pengujian pengadilan, karena kami menilai begini bahwa tidak mungkin lah kan kami hadirkan bukti-bukti ke media. Jadi seolah-olah media adalah pengadilan, kan seperti itu. Jadi pada saat kami mengajukan di pengadilan, kami akan sampaikan semua bukti. kapan itu? Ya pada saat pemeriksaan pengadilan. Kita tapi masih- pasti ya, kami masih godok semuanya. Masih godok Doakan karena saja lah, ya. kita kan tim, ada kurang lebih 60 lebih lawyer. Jadi kita harus gelar sama-sama dulu dan kita kan punya garis komando juga. Jadi nanti saatnya nanti yang pasti di pengadilan lah. Bang, hari ini kan di Cirebon ada tabur bunga, terus ada demo juga di TKP gitu ya Bang. Bang, mungkin kira-kira di sana ada berapa lawyer Bang yang mendampingi dan tanggapannya gitu Bang? Pulau iya di sana Acara cukup di banyak. Cirebon. Cukup banyak, ada Cukup puluhan. banyak, cukup banyak.
Mungkin dari kesaksian ibunya sendiri bang, gimana bang? Lihatnya yakin nggak sih dengan kesaksian si Ibnu nih? Ya ibunya nangis. Ibnu. Oh, Ibnu. Temennya, Ibnu ya. teman Kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh Ibnu. Iya. Kalau kesaksian Ibnu memang artinya apa yang dia lihat kan? Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Karena kualitas sebagai saksi itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami kan. Dan seharusnya itu kesaksian-kesaksian yang selaku rekan-rekan Peggy yang betul-betul mengetahui keberadaan Peggy, ya harusnya itu menjadi pusat perhatian. Jadi jangan maksud saya begini, hukum itu tidak mencari kesalahan orang lain, tapi menemukan sebuah kesalahan atau menemukan buktinya. Kan seperti itu. Jangan dicari-cari kira-kira oh ini kurang menguatkan dari sangkaan, kita hilangin. Ini menguatkan sangkaan, ayo kita kuatkan. Enggak bisa begitu seharusnya. Hukum itu bukti yang ada itulah yang coba diuraikan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kan seperti itu. Tapi yang kemudian kami melihat bahwa dalam kasus DPO-nya Peggy Setiawan selaku klien kami terlalu banyak kejanggalan. Kira-kira seperti itu. Rencananya siapkan berapa saksi mungkin bang untuk kira-kira? Banyak banget pokoknya. Kami banyak banget. Bahkan kemarin juga di pihak kepolisian kita mengajukan juga saksi. Berapa orang? Ya, ada 3 orang itu kami mengajukan saksi. Kemarin ada saksi yang diperiksa di Polda Iya. Jabar ya, Iya. tanggapannya bang? Iya, makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa 3 orang kemarin diperiksa di Polda Jabar, ya kan. Artinya 3 orang ini kemudian 2 orang itu kan disita handphonenya. Oke. Nah, kalau menurut saya apa relevansinya penyitaan handphone dengan kesaksian? Karena pada prinsipnya bahwa saksi ini adalah orang yang memberi terang sebuah peristiwa pidana, yang kemudian handphone mereka disita. Silakan saja, itu mungkin kewenangan penyidik, mungkin menjadi sebuah kerahasiaan penyidik, ya silakan saja. Kami tidak mengintervensi di situ ya. Tapi hanya kami menilai bahwa penyitaan terhadap handphonenya ini kami rasa-rasanya agak sedikit janggal. Peristiwa ini sudah 8 tahun yang lalu soalnya. Kemudian baru sekarang handphonenya disita. Kira-kira seperti itu Kak. Kalau kemunculan Mel sendiri gimana nih bang yang Yang kemarin mana? sempat bikin heboh ya di TV One, kemunculan Mel sosok Mel Kami nggak terlalu menanggapi itu. Apapun lagi sama juga yang menyangkut masalah kesurupan dan sebagainya, kami nggak menanggapi jauh-jauh lah. Bang, tapi itu kan Mel ada di itu bang, TKP bang, itu Mel itu dia sama Linda, sama Eki dan sama Vina. Mungkin gimana sih Tanggapan apa? kesaksian dari Mel? Ya silakan aja, kalau dia mau bersaksi silakan aja. Artinya sampaikan aja. Ini kan rule-nya dari wilayah penyidik. Sampaikan aja. Artinya nanti kita uji seperti apa kesaksiannya Mel ini. Artinya pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan, kami juga selaku kuasa hukum bisa otomatis nanti dalam persidangan bisa menilai itu. Kira-kira begitu kawan-kawan. Artinya kesaksian Mel ini kira-kira bisa memberatkan atau meringankan Kami Peggy tidak nggak? mau masuk untuk menilai kualitas kesaksian seseorang. Silakan aja dia bersaksi. Karena itu hanya bagian dari petunjuk. Ya. Itu nggak bisa dipakai sebagai alat bukti, tapi hanya sebagai petunjuk saja. Berapa sih keyakinan nih bang, bakal si Peggy ternyata bukan tersangka sebenarnya? Optimis sih ya. Kita sangat optimis lah. Optimis. Keyakinan kita itu Peggy akan bebas. Kami sangat optimis itu. Mungkin misalnya nanti bebas nih dan ternyata bukan, akan responnya seperti apa? Akan ada melaporkan? Oh enggak lah, Nggak sampai ke situ. Kami, iya kan kami. Dia udah bebas saja, kita udah alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Bang, pihak dari Hotman Paris mungkin ada yang mempertanyakan Peggy juga nih jadi tersangka. Ada respon nggak? Kalau pihak mereka silakan aja. Yang mereka pertanyakan apa? Apa yang pihak mereka pertanyakan? Dalam kapasitas apa? Ya. Apakah si Peggy orang yang tepat atau tidak? Kalau menurut hemat kami tegasin lagi bukan orang yang tepat, salah orang ini. Kira-kira seperti itulah. Karena begini, 5 orang ini yang terpidana, 5 orang tidak mengenal kok. Ya. Cuma 1 orang yang mengenal. 1 orang ini pun pada saat pemeriksaan di 2016 di persidangan dia katakan tidak mengenal. Kok begitu diperiksa sekarang dia katakan kenal. Ini 1 orangnya. Ini kan ironis. Makanya terhadap kesaksian yang 1 orang ini kami sedang mempelajarinya.
Apakah kami ada dugaan kesaksian palsu nantinya? Ya nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Berarti banyak kejanggalan ya, Bang? Banyak kejanggalan, Banyak kejanggalan. Iya. Iya. Kan? Abang dengar-dengar katanya di antara puluhan pengacara ini ada yang diancam. Mungkin ada kebenaran atau isu tersebut, dengar nggak sih, Bang? Belum. Belum Enggak. ada ya. Artinya begini, pengacara atau kuasa hukum Peggy sebenarnya mewakili dari seluruh keinginan masyarakat. Artinya siapa yang bersalah, siapa yang didapatkan oleh kepolisian itu kita sama-sama dorong kok. Kita sama-sama ungkap. Hanya yang kita menjaganya bersama adalah jangan sampai orangnya salah. Betul. Jangan sampai orangnya salah, itu saja kok kami hadir. Jadi ayolah kita mengajukan bukti-bukti, ayo kita uji. Pengujiannya di mana, bahkan bermuara ke pengadilan, kita tunggulah nanti pengadilan. Pengen Ya, Bapak Eki nongol nggak nih bang? Bapaknya Eki pengen nongol nggak sih? Menurut abang sendiri pengen nggak sih bapaknya Eki tuh buka suara? Kalau sampai saat ini, karena ini tim-tim ada yang di Cirebon, kemudian ini ada sebagian di Bandung, kami yang di Jakarta. Untuk ketemu sama bapaknya Peggy juga, kami sampai saat ini kami belum ketemu. Mungkin besok kami rencana agenda itu ke Bandung juga, Pak. Maaf bang, Bapak Eki. Bapaknya Eki kan dia juga sebagai orang tua korban. Oh ya, kalau ada momentum untuk dipertemukan itu, menurut kami nggak ada salahnya. Artinya Bapak Eki ini kan anaknya sebagai korban, nggak ada masalah untuk itu. Saya pikir sah-sah saja, mungkin kita bisa lebih berdiskusi lagi. Kira-kira seperti apa pelaku-pelaku sesungguhnya. Yang pasti di dalam BAP pemeriksaan pengadilan 8 tahun yang lalu, itu ada 11 orang. Yang mau ditangkap 8. 3 ini harus nyata loh. Jangan berubah-ubah. Polres Cirebon kan mengatakan ada 11 orang. Bahkan pengadilan juga ada 11 orang. Kalau yang kemudian 8 saja, kemudian 3-nya mana? Ironisnya jangan sampai hanya untuk menjawab dari keinginan para netizen, dicomotlah si Peggy ini. Kami khawatirnya itu. Bukan kami menuduh, tapi kami menduga jangan sampai itu terjadi. Ya. Maka jangan sampai ada peradilan sesat lagi, mengulang kepada kasus Sengkon dan Karta. Kami nggak mau itu, kami jaga itu secara hukum. Kira-kira seperti itu. Itulah yang saya katakan, si Aep ini dulu mengatakan, si Aep dulu ini mengatakan 8 tahun yang lalu tidak mengenal Peggy, sekarang mengenal lagi. Gimana itu? Kalau sudah terjadi perbedaan pernyataan, memberikan keterangan, itu yang kami lagi gali. Kira-kira begitu. Yang si Aep ini. Ada ultimatum nggak mungkin dari abang kira-kira untuk Oh belum lah, belum, nanti aja kita lihat. Makanya saya bilang akan banyak kejutan-kejutan ya perkara ini ya.